sampaikan minggu lalu, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang 13 pengaruh sosial media bagi perilaku remaja. Harapannya dengan penyampaian materi ini, kalian bisa lebih paham kira-kira sosial media itu akan kalian gunakan sebagai media untuk melakukan hal yang positif atau negatif, berikut juga dampak-dampaknya. Ya, Ibu berharap dalam mengikuti kegiatan layanan klasikal kali ini, kalian bisa aktif, antusias sampai kegiatan ini berakhir. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Sebelumnya Ibu ingin tahu, kira-kira apa yang kamu pahami tentang istilah sosial media? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Ada, saya Bu. Oke, silahkan Mas Anggit. Sosial media itu ya alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, betul sekali, tepat sekali. Lalu, selain untuk berkomunikasi, yang kalian miliki sosial media itu apa saja? Ada Facebook Bu. Facebook, Instagram Bu. Instagram, Ada WhatsApp Bu. WhatsApp, betul sekali. Ada media yang lain? Ada Bu. Apa? Telegram. Telegram, betul sekali. Jadi sosial media di masa sekarang itu aplikasinya tidak hanya bentuk satu platform saja. Baik, dapat Ibu tarik kesimpulan untuk pengertian dari sosial media itu sendiri adalah sebuah platform yang digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan baik antar satu individu dengan individu yang lain. Tapi di masa sekarang ini, manfaat dari sosial media itu sendiri tidak hanya untuk membangun hubungan saja, tetapi lebih luas dari itu. Di antaranya untuk media promosi wirausaha, untuk media akses informasi politik maupun informasi berkaitan dengan dunia pendidikan. Lalu kira-kira apa saja sih pengaruh yang bisa timbul akibat dari penggunaan sosial media terhadap perilaku remaja? Di sini akan Ibu jabarkan satu persatu. Yang pertama itu mencari hiburan. Betul? Kira-kira sudah pernah mengakses apa untuk mencari hiburan lewat sosial media? Menggunakan sosial media apa? Ya, seperti Facebook. Facebook, bisa melihat video, bisa melihat hal-hal terbaru yang mungkin sedang trending sekarang ini. Jadi kita bisa duduk diam di rumah, tapi kita tetap bisa memantau berbagai macam hiburan yang mungkin sedang trending di waktu-waktu sekarang. Lalu untuk mencari informasi, ya mungkin ada sebuah kejadian yang kita tidak tahu sebelumnya dari TV, bisa diakses juga lewat sosial media menggunakan smartphone yang kalian miliki. Lalu misalkan bisa digunakan untuk mencari teman baru, ya dulu ada teman di zaman SD-nya yang mungkin sudah hilang kontak, lalu nongol lagi di Facebook, Iya Bu. ya follow-followan di Instagram, Mengikuti. ya saling mengikuti, betul. Lalu mungkin ketemunya lagi di WhatsApp, ya Iya. saling chatting lewat media sosial itu. Iya Bu. Lalu yang keempat untuk berbagi informasi, saling share satu informasi dengan informasi yang lain, lalu saling berbagi video mungkin, berbagi foto yang kira-kira penting untuk dibagikan kepada teman-temannya. Lalu untuk eksistensi diri, ini yang paling utama sekali untuk anak-anak remaja. Dikit-dikit pasang status, lagi makan di foto, lagi jalan-jalan selfie, biar kelihatan apa? Eksis. Ya. Kalau nggak eksis kayaknya tuh kudet katanya. Kurang. Ya, kurang. Jadi kurang menjaga eksistensi diri itu mungkin dianggapnya sekarang menjadi hal yang buruk. Pengennya tuh eksis, dikit-dikit pasang status di WhatsApp, bikin story di Instagram, ya, di Facebook pun juga begitu. Lalu sebagai media untuk komunikasi, ya, saling video call mungkin. Sekarang tidak hanya sosial media itu saja, tapi sudah merambah ke Zoom Cloud Meeting, lalu ke Google Meet yang bisa kalian gunakan untuk berbagi atau melakukan kegiatan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu untuk belanja online, nah ini pasti nih ada yang suka beli-beli lewat aplikasi toko online. Iya Bu. Iya, pernah belanja? Pernah. Di mana? Aplikasi apa? Shopee. Shopee, ya betul sekali. Dengan adanya sosial media bisa mempermudah kita untuk melakukan transaksi atau pembelian belanja online. Macam-macam di sana. Ada aplikasinya mungkin yang familiar, Shopee, Tokopedia,
Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Lalu ada juga yang digunakan untuk kegiatan berjualan online. Mereka yang tadi saya sebutkan di awal, yang punya usaha, entah tempat makan, atau mungkin fashion, mereka mempromosikan berbagai macam barang dagangannya untuk dipromosikan melalui sosial media. Lalu tidak hanya itu, bahaya yang mengintai pun juga ada, yaitu diantaranya bahaya kejahatan. Ada yang pernah mendengar kasus penculikan, mungkin pemerkosaan, sampai pembunuhan yang berawal dari sosial media? Ada, Bu. Ada. Perempuan kenal sama laki-laki di Facebook, anaknya ganteng, ya. Lalu ketemuan, ternyata dari awal pertemuan itu terjadi aksi kriminal. Mungkin si perempuan gadgetnya bagus, ada kesempatan diambil, lalu si perempuan itu bisa saja dibunuh atau mungkin dipukul dan lain-lain. Itu sangat marak sekali terjadi lewat akses sosial media yang mungkin dia tidak menggunakan dengan bijak. Selain bahaya kejahatan, ada juga kecanduan untuk update informasi. Jadi kalau sehari nggak buka sosmed itu kan rasanya kayak ada yang kurang ya. Iya, Bu. Mungkin Betul, kalau Mas Anggi sendiri selama 1 hari biasanya mengakses sosial media pasti lebih dari 10 kali mungkin ya. Iya, jadi kalau makan juga pegang HP, tiduran juga pegang HP, pasti seperti itu. Lalu selain kecanduan untuk mengupdate informasi, bisa juga mengganggu untuk kehidupan dengan berkeluarga. Waktu yang kita habiskan untuk menggunakan sosial media itu tidak sebentar. Jadi mungkin aktivitas kita bersosialisasi dengan orang tua di rumah, selain itu dengan tetangga di lingkungan sekitar, pasti akan berkurang waktunya. Karena waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk menggunakan gadget atau sosial media. Selain itu, bisa juga untuk mengganggu kesehatan. Ibu pernah menjumpai satu kasus kecanduan game online itu memang bukan hal yang baru, karena banyak sekali beberapa anak yang sudah merasa nyaman dengan menggunakan sosial media, khususnya untuk game online ini. Mereka seperti memiliki rasa kecanduan, jadi bisa sehari full mereka aktif dalam menggunakan game online itu sampai mereka lupa bahwa bahaya kesehatannya pun juga mengintai. Sakit mata, sakit saraf, sakit punggung, bahkan sampai hal yang fatal berujung pada kematian pun sangat mungkin sekali terjadi. Ya, harapannya setelah ibu menyampaikan materi ini, nanti ibu akan memberikan instruksi kepada kalian untuk melakukan diskusi. Jadi diskusinya nanti ibu akan memberikan kalian kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang, yang dari 2 orang itu akan ibu berikan lembar kerja siswa yang akan kalian diskusikan secara individu dalam satu kelompok tersebut. Jadi misalkan Mas Anggit dengan Mas Yuza akan ibu jadikan satu kelompok. Dari satu kelompok itu kalian akan membahas sebuah topik yang kalian sampaikan berdasarkan sudut pandang atau hasil pemikiran kalian sendiri dari kelompok itu, ya. Nanti setelah kalian ibu beri waktu untuk melakukan diskusi, hasil dari diskusi yang sudah kalian padukan itu nanti akan kita share ke kelompok-kelompok yang lain, sehingga nanti akan muncul sebuah pemahaman baru yang lebih variatif berkaitan dengan topik yang sudah ibu sampaikan. Kira-kira untuk skema diskusinya sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi nanti silakan LK yang akan ibu berikan nanti silakan dibaca dulu, dipahami apa yang akan kalian diskusikan, lalu nanti kalian diskusikan berdasarkan curah pikiran kalian sendiri yang nanti akan dipadukan dalam kelompok itu dan akan dibagikan ke kelompok-kelompok yang lain. Jadi nanti wawasan kita untuk mengupas tentang tema pada hari ini bisa lebih beragam, bisa lebih variatif, bisa lebih banyak, ya. Untuk LK-nya silakan diterima dulu, dibagikan masing-masing individu, 1 orang 1 ya. Masih ya, Bu? Ya, sama-sama. Jadi silakan dibaca dulu isi perintahnya, lalu coba nanti dikemukakan berdasarkan pemahaman kalian sendiri-sendiri. Setelah ibu beri waktu kurang lebih nanti 15 menit untuk memahami apa yang ada di LK itu, lalu melakukan diskusi. Setelah itu selesai, nanti kita akan bergabung lagi untuk saling berbagi hasil diskusi antar kelompok kecil yang nanti akan ibu jadikan menjadi kelompok besar. Jadi yang kelompok kecil itu satu kelompok berisi 2 orang, nanti akan ibu gabungkan dengan kelompok lain yang terdiri dari 4 orang.
sehingga dari 2 orang yang sudah menemukan kesimpulan baru dan 2 orang yang sudah menemukan kesimpulan baru akan menyatukan 2 kesimpulan itu menjadi pemahaman yang baru, sehingga mereka bisa saling berbagi informasi yang sudah mereka dapatkan dari hasil diskusinya. Sudah bisa dimengerti ya? Sudah bisa dimulai ya? Sudah. Oke. Kalau sudah bisa dimulai, silakan coba dipahami, lalu lakukan diskusinya. Ibu beri waktu 15 menit. Iya, Bu. Antusias sekali ternyata anak-anak dalam melakukan kegiatan diskusi yang sudah Ibu berikan di LK tersebut. Ternyata masing-masing individu memiliki sudut pandang sendiri-sendiri terhadap satu topik yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu sangat bersyukur dan berterima kasih atas antusiasme dan keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Harapannya berbagai macam informasi dan wawasan baru itu akan bisa bermanfaat untuk kita secara pribadi dan untuk khalayak umum. Lalu selain itu, apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam menggunakan sosial media tidak hanya dampak negatif yang mengintai, tapi kita lebih fokus ke dampak positif, sehingga penggunaan sosial media itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik dengan optimal. Ibu harap dalam kesempatan lain, ketika akan melakukan kegiatan diskusi lagi dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal yang lain, kalian bisa lebih aktif lagi, lebih antusias lagi, dan lebih variatif lagi nanti informasi yang akan kita dapatkan. Demikian ulasan yang sudah Ibu sampaikan, dan diskusi lalu presentasi dari kelompok kalian sudah disampaikan juga. Pengaruh media sosial itu memang banyak, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa media sosial itu seperti mata pisau. Dia akan memotong atau mengiris, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang baik, tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media itu. Terima kasih untuk kerjasamanya, dan semoga apa yang sudah kita dapatkan dan kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.